Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, saya Nita Uri Handayani dengan NPM 2021212045. Kembali lagi dengan saya untuk membahas atau mengulas mengenai suatu karya sastra. Pada kesempatan kali ini kita akan sedikit mengulas mengenai ekranisasi dari novel ke film. Nah, ekranisasi ini sendiri merupakan sebuah proses transformasi dari suatu karya sastra menjadi sebuah film. Ekranisasi ini sudah ada sejak dulu, baik di dunia maupun di Indonesia. Di Indonesia sendiri sudah banyak film-film yang diangkat dari novel ternama seperti Dilan, Milea, Dear Nathan, Dua Garis Biru, Tenggelamnya Kapal Van der Wijk, Bumi Manusia, Gerbang Dialog Danur, dan lain sebagainya. Namun kali ini saya akan sedikit membahas mengenai ekranisasi dari novel Gis and N. Novel ini merupakan salah satu karya anak muda berbakat yang bernama Nadifa alias Sana atau sering dipanggil Sana dan lebih dikenal dengan sebutan Paus. Bukunya ini biasanya ditulis dengan nama pena dia, yaitu Rintik Sendu. Gis NN ini berkisah mengenai sepasang anak muda yang bernama Gis atau Gajah Cahyadi dengan Kena Ananda atau M, di mana kisah asmara mereka ini mengalami pasang surut, naik turun, dan terjadi banyak kegelisahan karena mereka menjalani hubungan jarak jauh. Untuk lebih tahu mengenai ekranisasi dari novel Gis NN ini, kita akan membahasnya pada video kali ini. Jika dilihat dari segi judul, tentu teman-teman semua tahu judul novel dan film ini sama, tidak ada perubahan sama sekali, yaitu Gis NN. Namun, film ini juga memiliki beberapa perbedaan dan persamaan. Kita akan membahas perbedaannya terlebih dahulu. Yang pertama, yakni pada novel, latar waktu dimulai cerita tersebut itu ketika N SMP dan Gis SMA. Namun, ketika dijadikan sebuah film, latar waktunya tuh dimulai ketika N SMA dan Gis sudah lulus SMA atau akan melanjutkan kuliah. Nah, pada perbedaan yang kedua yaitu ketika pertemuan mereka itu yang di novel, ketika N menikmati pensi, dia duduk di belakang, di barisan paling belakang, dan ia tidak terlalu berminat ada pada pensi tersebut menyaksikan band yang sedang tampil. Namun saat itu Gis yang merupakan alumni datang menghadiri pensi itu di sekolah dan mereka berkenalan gitu. Kemudian sedangkan di film, pertemuan mereka ini terjadi karena saat itu terjadi mati listrik ketika pensi N yang tentu saat itu diceritakan pada film. Sebagai panitia, ia pun mencari di mana sumber dari listrik itu mati. Nah, di sanalah mereka bertemu. Kemudian yang ketiga, pada novel perbedaannya yaitu tokoh Tari yang merupakan salah satu sahabat dari M, yaitu sahabatnya ketika SMA di Jogja. Namun pada film diceritakan Tari ini merupakan sahabatnya ketika berkuliah kedokteran. Kemudian yang keempat, perbedaannya dalam novel, N ini bertemu Bayu ketika sedang kacau dan memilih masuk gitu ke sebuah kafe di mana pada saat itu dia sedang tidak fokus dan ditanya akan pesan apa, dia malah menjawab memesan es krim, padahal sudah tahu jika kafe tersebut tidak menyediakan es krim tapi menyediakan kopi. Dan sejak saat itu Bayu dan N menjadi akrab
hingga terjalin hubungan spesial. Namun dalam film, N bertemu Bayu ketika Bayu menyelamatkan N yang saat itu hampir pingsan di jalan, dan akhirnya karena saat itu N sedang ada masalah keluarga, ia pun bekerja di kafe Bayu dan mereka pun menjadi dekat hingga akhirnya bertunangan pada film. Kemudian yang terakhir perbedaannya yang dapat saya temukan yaitu akhir dari kisah Gis and N ini. Pada novel, kisah Gis and N ini kandas ketika Gis mengetahui jika N sudah memiliki lelaki lain, dan akhirnya dia memutuskan untuk pindah ke Jerman karena mendapatkan pekerjaan. Dan saat itu N ternyata didiagnosa memiliki gagal ginjal stadium 3 dan harus melakukan cuci darah. Sedangkan pada film kisah mereka pun kandas, namun saat itu Gis datang menemui N di saat N sudah menerima lamaran dari Bayu. Selanjutnya persamaan dari novel dan film ini yaitu yang pertama adanya acara pensi, di mana acara tersebut menjadi tempat bertemu Gis dan N. Kemudian adanya adegan di Metro Mini, di mana Gis memberikan iPod-nya untuk didengarkan oleh N. Kemudian pada film dan novel terdapat latar rumah pohon, di mana rumah pohon ini namun pada keduanya terdapat perbedaan. Pada novel yang mengajak untuk ke rumah pohon itu Gis, namun pada film yang mengajak ke rumah pohon itu N. Kemudian persamaan yang lain dari keduanya memiliki cerita yang sama, yaitu Gis melanjutkan kuliah di Berlin dan N berkuliah di jurusan kedokteran. Terus persamaan selanjutnya yakni pertemuan N dengan Toko Bayu yang akhirnya membuat mereka memiliki hubungan dekat. Yang terakhir itu persamaannya yang saya dapati adanya akhir kisah mereka yang kandas. Selain itu, selain persamaan dan perbedaan dari ekranisasi novel ke film, dalam ini juga dapat kita ketahui adanya pengurangan, penambahan, dan perubahan bervariasi. Pengurangan dalam proses ekranisasi novel Gis and N ini banyak terjadi pengurangan baik dari segi tokoh, cerita, latar, dan lain-lain. Berikut beberapa pengurangannya saya ketemukan, pengurangan atau pemotongannya saya temukan. Pengurangan tokoh pada film Gis ini, yang pertama pada novel terdapat tokoh Eyang, tokoh Raka, dan tokoh Bima, di mana Eyang ini merupakan nenek dari N, di mana ketika SMA N ini tinggal dengan neneknya di Jogja dan bertemu salah satu teman yang bernama Raka. Raka ini merupakan seorang pemuda yang menjadikan N sebagai taruhan dengan teman-temannya. Terus tokoh lain, tokoh Bima, di mana tokoh Bima ini merupakan teman Gis. Terus ada penjual bunga, terus penjual lukisan yang dibantu oleh Gis pada novel, namun pada film tidak ada. Tokoh Sarah yang merupakan kekasih dari Raka, dan 2 teman SMA lainnya. Terus yang kedua adanya penghapusan banyak adegan cerita pada novel ketika dijadikan film, seperti cerita atau alur ketika Gis and N bertemu di sebuah kedai es krim setelah mereka membeli buku. Terus adegan mereka meninggalkan pensi di tahun terakhir N ada di sekolah. Jadi dalam novel itu diceritakan N 2 kali dalam latar tempat yang sama
di sekolah dan suasana yang sama, yaitu pensi. Pensi yang pertama itu pertama kali bertemu dengan Gis, dan pada pensi yang kedua di mana Gis dan N bertemu kembali, namun saat itu bertemunya di Metro Mini karena N mengira jika Gis tidak datang ke sekolah untuk menghadiri pensi. Kemudian yang ketiga, pengurangan pada segala kegiatan atau cerita yang berkaitan dengan Jogja, seperti kisah N dan Raka, kisah N dengan Gis ke pantai melakukan camping romantis, atau kisah N dan Bayu yang pergi berlibur bersama. Karena pada film cerita dimulai dari N SMA namun tetap bersekolah di Jakarta. Sedangkan pada novel N dimulai dari kisah SMP dan melanjutkan SMA di Jogja. Kemudian penghapusan cerita ketika N pergi berlibur ke Bandung dengan teman-temannya semasa SMA. Kemudian ada fakta adegan atau kisah di mana N melakukan pemeriksaan ke dokter dan dinyatakan bahwa N mengalami gagal ginjal stadium 3. Dan ia menemukan sebuah cincin yang merupakan hadiah dari Gis ketika ia berulang tahun, namun ia tidak mau membukanya karena dia marah pada Gis. Dan sampai akhirnya dia mengetahui bahwa Gis ini pindah ke Jerman. Kemudian penambahan pada film ini yang pertama yaitu konflik Gis dengan ibunya, yang merupakan adegan tambahan guna membuat film ini menjadi lebih menarik dan kisahnya lebih komplit gitu. Karena dalam novel tidak sama sekali menyinggung mengenai orang tua Gis. Kemudian adegan ditelepon oleh ibunya dan Gis berbohong kepada ibunya dan mengatakan bahwa ia sedang berada di toko buku, padahal saat itu ia sedang melakukan date dengan N. Hingga akhirnya N pun kecewa dan berkata, jika pada ibumu saja kau berbohong, lalu bagaimana pada yang lain? Kemudian adegan yang ketiga ada penambahan adegan Gis yang mengirim bunga lili karena tidak masuk atau mampir ke rumah N ketika ia mengantarkan N pulang. Selanjutnya ada penambahan adegan teman-teman Gis yang mengirim kan perhatian-perhatian kecil seperti jemputan, terus kopi untuk N atas permintaan Gis yang sedang berada di Berlin. Hingga Tari saat itu yang merupakan sahabat N berkomentar jika hal ini terus terjadi, maka orang-orang akan berpikir jika N memiliki hubungan dengan dua orang tersebut, bukan dengan Gis. Terus ada penambahan adegan ketika merayakan ulang tahun N dan ibu Gis datang dan memarahi N. Nah, pada adegan ini tuh tidak sama sekali disinggung dalam novel, sehingga ini pure tambahan untuk film ini. Kemudian ada adegan di mana N dan teman-temannya sedang menyaksikan stand up komedi yang membahas mengenai LDR. Nah, yang berstand up komedi ini saat itu di film itu Bintang. Kemudian ada adegan keluarga N dan keluarga Gis atau ibu Gis itu bertemu pada saat itu. Kemudian ada perubahan bervariasi. Perubahan bervariasi dalam ekranisasi ini yaitu yang pertama, perubahan bervariasi yang terjadi pada adegan di mana di novel setelah N pulang membeli buku atau dari toko buku itu langsung diantar pulang oleh Gis. Namun pada film terjadi perubahan atau penambahan adegan dengan ditambahkan adegan N pergi untuk mengajar
setelah pulang dari toko buku, Anne bersama dengan Gis pergi menuju suatu kampung untuk mengajar bahasa Inggris bagi anak-anak yang kurang mampu. Kemudian mereka makan es krim bersama-sama. Yang kedua, pada novel ceritakan Gis ini pergi berkuliah ke Berlin untuk dikarenakan kakaknya juga berkuliah di sana. Namun pada film diceritakan bahwa Gis ini pergi ke Berlin karena paksaan dari ibunya. Ibunya yang meminta Gis untuk berkuliah sama seperti dia di Berlin. Karena ia tidak mau jika Gis menjadi seorang musisi atau seniman yang nantinya tidak dapat menyusahkan orang lain. Kemudian pada adegan pergi ke rumah pohon terjadi perubahan bervariasi, yaitu pada film Gis and Anne ini Anne yang mengajak pergi Gis ke rumah pohon, sedangkan dalam novel Gis lah yang mengajak Anne ke rumah pohon tersebut hingga akhirnya rumah pohon tersebut dibeli oleh Gis untuk Anne. Kemudian pada bagian ending terjadi perubahan bervariasi ini di mana Gis pada saat itu datang dan melihat Anne dilamar oleh Bayu di depan teman-temannya, sedangkan pada novel Bayu dan Anne memang memiliki hubungan spesial tapi tidak sampai bertunangan karena ibu Anne ini tidak setuju karena Bayu di novel itu digambarkan memiliki tato dan dianggap tidak kurang baik apabila bertato oleh ibu Anne. Nah, teman-teman, itulah ekranisasi yang terjadi proses ekranisasi pada novel Gis and Anne karya Sana. Meski terjadi perubahan, penambahan, pengurangan atau pemotongan pada proses ini merupakan sebuah bentuk penyesuaian dari sebuah novel yang merupakan karya sastra tulis menjadi sebuah karya dalam bentuk audiovisual. Selain itu juga perubahan ini berupa penambahan dan pengurangan yang dilakukan dalam cerita ini bertujuan agar cerita dapat mendapatkan kebaruan, tapi tidak menghilangkan cerita asli dari novel ini. Kemudian walaupun dengan judul yang sama, tidak ada perubahan, belum pasti atau belum tentu tidak ada perubahan karena tentunya pasti ada perubahan yang menyesuaikan. Terkadang perubahan ini juga dilakukan agar cerita itu dapat sejalan dan dengan realita yang terjadi di sekitar, seperti itu. Semoga teman-teman dapat memahaminya. Dan sekian dari saya kita kembali lagi pada video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.